Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subtopik berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang BJT Operation Mode atau mode kerja dari transistor BJT. Langsung saja kita ke pembahasan. Kita ganti pen dulu. Oke, BJT Operation Mode. Pada poin yang pertama, coba kita lihat the transistor can be operated in three modes. Jadi transistor ini dapat dioperasikan atau dia dapat bekerja pada tiga mode. Yang pertama yaitu cut off, yang kedua saturasi, dan yang ketiga aktif. Nah, mode cut off atau off di sini. Yang kedua yaitu mode saturasi. Mode saturasi itu kalau dijelaskan, saturasi itu adalah suatu kondisi di mana tegangan atau arusnya sudah tidak bisa bertambah lagi. Sudah jenuh, kalau diterjemahkan menjadi kondisi jenuh. Kondisi jenuh. Dan mode aktif. Nah, mode aktif ini biasanya digunakan untuk penguatan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Di sini juga ada gambarnya ya, pembagian di sini. Sama saja. Oke, kita lihat poin berikutnya. In order to operate transistor in one of this region. Jadi untuk mengoperasikan suatu transistor dalam salah satu dari tiga mode tersebut. Jadi untuk mengoperasikan transistor tersebut, transistor yang kita gunakan agar dia bisa beroperasi pada salah satu mode, we have to supply DC voltage. Kita harus mensuplai, mencatu daya tegangan DC to the NPN or PNP transistor pada transistor PNP atau NPN sesuai yang akan kita gunakan. Contohnya di sini kita gunakan NPN. Jadi yang mudah saja kita gunakan NPN, sama semuanya di sini juga NPN, di sini juga NPN. Nah, based on the polarity of the applied DC voltage, berdasarkan polaritas tegangan yang diberikan, tegangan yang disuplai pada transistor tadi, the transistor operate in any one of this region. Maka transistor tersebut akan bekerja pada salah satu dari ketiga kondisi ini. Dari ketiga kondisi yang ada di atas ini. Applying DC voltage to the transistor is nothing but the biasing transistor. Jadi mengaplikasikan atau memberikan catu daya atau tegangan DC pada transistor itu merupakan pembiasan transistor. Entah itu dikasih tegangannya pada basis atau tegangan basis VBE ya, tegangan basis emitor biasanya disebut seperti itu. Ada istilah VBE nanti yaitu tegangan basis emitor sesuai dengan singkatannya. Terus ada VCE atau tegangan kolektor emitor, atau ada yang menyatakan VCB tegangan kolektor basis, nanti akan dibahas. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh dari 4 gambar ini. Coba kita lihat. Ini 0,5 ini dibiaskan atau diberikan pada kaki basis dan emitor. Yang basisnya dapat plus, yang emitornya dapat minus. Terus kita kasih beban. Ini indikator LED, berupa LED. Nah, pada saat saya kasih tegangan 0,5 volt, tegangan basisnya, basis emitornya, maka transistor ini dalam kondisi off. Ditandakan dengan apa? Ditandakan dengan LED-nya mati penuh. Selanjutnya, pada saat saya kasih 0,6, nah ini mulai ada arus yang mengalir, tapi sangat kecil. Makanya LED-nya ini nyalanya nggak bisa terang. Nggak saja ini nyala LED-nya 0% ya, karena nggak nyala sama sekali. Ini mungkin cuma 25% nyalanya. Jadi selanjutnya kita lanjutkan, kita naikkan tegangannya, dia akan menyala secara terang, secara drastis ini. Nah, ini tegangan VBE-nya, tegangan basisnya kita kasih 0,7, dia nyalanya bisa sampai 75%. Nah, selanjutnya jika kita tingkatkan tegangan basisnya yaitu 0,8 volt, maka nyalanya bisa full
anggap saja 100%. Jadi seperti itu. Oke, jadi pemberian tegangan DC itu sangat berefek ya, sangat berakibat, akibatnya sangat kelihatan pada ini, LED indikator ini, yang menunjukkan bahwasanya kalau LED indikatornya semakin terang maka arusnya semakin besar. Jadi ini dimasukkan bahwasanya kalau tegangannya di sini semakin besar maka arus yang dihasilkan pada beban ini yaitu LED indikator ini maka semakin besar. Nah, untuk sekedar pengetahuan saja bahwasanya ini ya applying DC voltage to the transistor. Jadi semakin besar nanti DC tegangan DC-nya, V bias ya di sini dikatakan V bias. V bias itu meliputi ini semua ya, VBE, VCE dan VCB. V bias, jika V biasnya semakin besar, maka arusnya juga semakin besar. Jadi ini berbanding lurus ya antara I dan V. Seperti halnya hukum Ohm ya. I sama dengan V per R. Sedangkan R-nya ini kan tetap, kalau V-nya besar maka hasil I-nya akan juga besar. Ini akan berpengaruh pada tegangan bias terutama yang ada di basis ini. Jika tegangannya semakin besar, maka arusnya juga semakin besar yang diberikan pada kaki basis. Sehingga outputnya akan menghasilkan arus juga yang semakin besar. Jadi seperti itu konsepnya. Oke, kita ke slide ini ya. Ini gambaran ya, ini sebenarnya animasi, gambaran. Coba kita lihat sambil jalan akan kita jelaskan. Oke, highlighter. Kita kembali lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada animasinya di sini. Coba kita jalankan. Oh, maaf. Oke, kita on-kan di sini ya. Ini anggap saja sebagai arus ya, aliran arus di dalam kabel ya. Ini diumpamakan sebagai pipa, di dalamnya ada air. Ya, analoginya seperti itu ya, tetapi coba kita bayangkan ini sebagai arus ya. Arus atau current-nya, pipa ini kabelnya. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu pipa ini akan diberi katup atau disk di sini ya, katup atau valve. Katup ya digunakan untuk membuka dan menutup pipa ini. Jadi untuk mengendalikan aliran air yang mengalir pada pipa. Selanjutnya di sini ada pipa kecil. Nah, pipa kecil ini diumpamakan sebagai basisnya. Kalau di transistor diumpamakan sebagai basisnya. Anggap saja yang atas ini sebagai kolektor dan yang bawah ini di sini sebagai emitor. Ini yang atas ini kolektor, yang bawah sebagai emitor. Ini basisnya. Terus di sini juga ada swing gate atau katup yang berayun ya di sini ya. Katupnya berayun. Jadi bisa buka tutup juga di sini, yang begitu juga yang atas bisa buka tutup. Dan dihubungkan dengan ini ada roda. Nah, ini ada roda. Dikasih pengait tali. Nah, jika disimulasikan akan seperti ini ya. Nah, sebentar. Nah, jadi jika disimulasikan bisa seperti ini, maka flow of water is controlled by the swing gate. Jadi aliran arus yang di pipa besar ini dikendalikan oleh swing gate ini, valve berayun ini ya, valve-nya yang kecil ini. Selanjutnya, the further the swing gate open, semakin besar swing gate ininya terbuka, maka air yang mengalir semakin besar juga yang ada di sini. Ini coba kita simulasikan, anggap saja aliran air di sini adalah arus yang ada di basis. Jadi tadi kan antara arus dan tegangan akan berbanding lurus. Semakin besar tegangannya di sini contoh ya.
Semakin besar tegangannya yang ada di sini, nah di basis ini, maka semakin besar arus yang mengalir pada basis. Seperti yang dijelaskan tadi, seperti hukum Ohm ya, antara arus dan tegangan itu berbanding lurus. Semakin besar tegangan yang diberikan pada basis, semakin besar juga arus yang mengalir pada basis. Ini anggap saja arusnya ini belum memenuhi, anggap saja tegangannya 0,5 sehingga arusnya sangat kecil. Belum bisa membuka ini, belum bisa membuka basisnya atau swing gate ini. Not enough to open the gate. Jadi tidak cukup untuk membuka gate ini, gate yang ada di sini, atau belum cukup untuk men-trigger basisnya. Selanjutnya, jika kita kasih lebih ya, kita kasih lebih, minimum required to open the gate. Anggap saja dia sudah memenuhi tegangan minimumnya, anggap saja 0,6 sampai 0,5 lah, atau 0,7 ini, 0,6 sampai 0,7, maka dia mulai ada arus yang mengalir di sini. Sehingga LED-nya bisa nyala, mulai redup sampai terang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika kita kasih lebih lagi airnya yang ada di sini, aliran arusnya, maka dia akan sangat terang sekali lampu LED-nya. Nah, menunjukkan juga arusnya juga full, ini terbuka full. Jadi valve yang ada di sini sudah terbuka full, di sini juga terbuka full, maka arus yang mengalir pada pipa ini, arus yang mengalir pada pipa atau kabel ini, atau transistor ini akan full semuanya, akan mengalir deras di sini. Nah, sehingga lampu indikator di sini bisa menyala terang 100%. Tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya, nyalanya 100%. Jadi seperti itu. Analoginya transistor, cara kerjanya transistor seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada cut off mode cut off yang pertama ya, kita bahas coba mode cut off. Oke, langsung saja ke poin yang pertama. Oke, in the cut off mode, pada mode cut off, both junction of the transistor, emitter base and collector base, jadi kedua junction pada transistor pada kondisi cut off ini ya, baik itu junction emitter basis di sini, anggap saja ya ini kolektor, ini emitter, yang tengah ini basis. Begitu juga ini kolektor, ini basis, ini emitter. Ini juga sama, kolektor, basis, emitter. Ini juga simbolnya, yang tengah basis, yang atas kolektor, sebelah kanan kolektor, yang sebelah kiri ini emitter. Yang kita gunakan adalah transistor NPN. Untuk kondisi cut off ini, kedua junction yang ada di emitter basis di sini ya, junctionnya ya. Kalau digambarkan boleh di sini junctionnya, atau di sini juga nggak ada masalah. Jadi ini junction emitter basis di bawah ini. Nah, ini juga junction emitter basis. Kalau diumpamakan dua dioda ya seperti ini. Dioda yang saling berlawanan. Jadi tidak berhadapan-hadapan tapi berlawanan arah. Jadi seperti itu ya. Jadi junction yang ada di sini itu kondisinya reverse. Begitu juga junction yang ada di kolektor basis. Kolektor ada di atas ya. Basisnya ada di kolektornya ada di sebelah kanan, basisnya di tengah. Jadi junction yang ada di sini juga reverse, ini juga reverse, ini sama juga reverse. Jadi semuanya junction itu kondisi reverse, itu cut off. In other words, dengan kata lain, we assume 2PN junction as 2PN junction diode. Jadi kita mengasumsikan bahwasannya 2 PN junction ini sebagai dua dioda PN. Nah, jadi transistor ini bisa diekivalienkan menjadi komponen dua dioda ini. Sudah diterangkan pada video sebelumnya. Both the diode are reverse bias in cut off mode. Jadi keduanya ini dalam kondisi reverse. Berarti asumsinya kalau reverse berarti nggak ada sama sekali arus yang mengalir.
Jadi we know in reverse bias condition no current flow through the device. Jadi sudah yang saya jelaskan tadi, dalam kondisi reverse dioda ini, dua dioda ini, maka tidak ada arus yang mengalir. Hence no current flow through the transistor. Oleh karena itu tidak ada arus yang mengalir, therefore the transistor is in off state and acts like an open switch. Jadi oleh karena itu transistornya dalam kondisi off, dalam kondisi mati, dan berperan sebagai atau seperti switch yang open. Nah, kalau kita lihat di sini switch yang open di sini. Jadi ini arah arusnya, nggak ada arusnya di sini, maka dia akan open, dalam kondisi open, tidak nyambung sama sekali di sini, nggak ada yang sambung. The cut-off mode of the transistor is used in switching operation. Jadi jika kondisi transistor dalam kondisi cut-off ini digunakan dalam operasi pensaklaran, operasi switching. Jadi mode cut-off transistor ini digunakan dalam kondisi pensaklaran for switch off application. Jadi untuk aplikasi dalam kondisi off. Jadi seperti itu ya, saya ulangi lagi. Jadi untuk kondisi atau mode cut-off transistor ini dapat digunakan sebagai aplikasi pensaklaran, yaitu dalam kondisi saklar off. Jadi cut off itu sama dengan saklar yang off. Kita tulis cut off itu sama dengan kondisi saklar off. Jadi pada switching, terutama pada IC transistor logic ya, TTL, transistor logic, itu kondisi cut off ini sering sekali digunakan, bahkan tidak bisa lepas dari kondisi cut off. Nanti ada kondisi lain yang juga bisa digunakan dalam IC TTL juga, atau transistor logic. Coba kita lihat di sini. Ini ada gambar yang bawah ini dengan tegangan basisnya 0 volt, maka tidak ada arus yang mengalir. Tetapi bisa kita lihat di sini, di daerah kolektor ini ya, yang atas ini kolektor ini basis, ini emitor yang bawah. Kolektor ini ada arus yang mengalir. Ini arus apa kira-kira? Coba kita lihat di sini ada supply sebesar 2 volt. Nah, sedangkan kolektor kan semikonduktornya tipe N kan ya. Nah, maka terjadi reverse di sini. Dioda yang atas ini akan terjadi reverse. Dan di sini ada arus yang mengalir sebesar 0,1 piko ampere, sangat kecil sekali, 0,1 piko ampere. Nah, jadi ini adalah, tadi kan di sini disebutkan maka tidak ada arus yang bisa mengalir. Tetapi pada realita, pada kenyataannya, itu ada arus yang mengalir tapi sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, sehingga bisa diabaikan. Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya masih ada arus yang mengalir, tetapi dalam orde piko ampere, sangat kecil sekali. Arus apakah itu? Yaitu arus bocor. Ini dinamakan arus bocor pada saat kondisi reverse. Arus bocor pada saat kondisi reverse. Oke, untuk cut off mode, untuk kondisi cut off itu bisa kita lihat di sini ada rangkaiannya. Seperti apa sih kondisi cut off itu? Nah, ini basis kan semikonduktornya tipe P, emitor tipe N, ini tipe N. Nah, pada saat kita kasih tegangan bias atau tegangan supply seperti ini, di basisnya kita sambungkan dengan negatif VBE. Ini ada tegangan VBE, tegangan basis emitor VBE. Jadi kita sambungkan dengan basis yang notabene semikonduktornya tipe P, dan emitornya kita sambungkan dengan plus tegangan supply yang notabene semikonduktornya tipe N, sehingga di sini terjadi reverse. Jadi kondisi VBE ini membuat junction yang ada di basis emitor menjadi reverse. Nah, bisa kita lihat dari tipe semikonduktornya.
Oke. Selanjutnya di apa ini? Di yang sebelah kanan VBC, tegangan basis kolektor. Tegangan basis kolektor. Untuk yang basis ini sambung dengan negatifnya basis. Sorry, untuk yang ini tegangan supply ini yang negatif terhubung dengan basis kan ya. Nah, selanjutnya yang positifnya supply terhubung dengan kolektor yang notabene semikonduktornya tipe N. Maka juga terjadi reverse di sini. Nah, ini digambarkan lagi, jadi di sini junction ini reverse, junction ini reverse. Ini J1, J2, junction 1, junction 2. Jadi keduanya reverse ya, dengan kondisi pemberian tegangan seperti yang ada di gambar ini. Jadi seperti itu ya. Dan kondisi cut off ini bisa dimanfaatkan untuk aplikasi switch off. Jadi mengoffkan saklar, seperti mengoffkan saklar. Bisa digunakan aplikasi seperti itu, terutama pada IC TTL biasanya. Walaupun untuk switch off relay seumpamanya juga nggak ada masalah. Atau switch off lampu juga nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu mode saturasi. Jadi mode jenuh. Jadi jenuh itu sudah full lah, sudah mentok kalau bahasa Jawanya mentok. Atau sudah jenuh, mode jenuh. Sudah nggak bisa ditambah lagi arusnya atau tegangannya sudah nggak bisa ditambah lagi. In saturation mode, both the junction of the transistor, jadi kedua junctionnya ya, junction emitor basis atau kolektor basis, junction yang ada di sini, junction yang ada di sini, nah, atau junction yang ada di sini, seperti pada slide sebelumnya, ataupun junction yang ada di bawah ini. Ini anggap saja transistor NPN ya, jadi ini transistor NPN. Nah, kedua junctionnya itu forward bias, berlawanan dengan yang cut off tadi. Kalau cut off kan kedua junctionnya itu reverse kan ya, kedua junctionnya reverse. Kalau saturasi ini kedua junctionnya forward, dalam kondisi kedua junctionnya forward. In other words, if we assume 2PN junction as 2PN diode, jadi jika kita dengan kata lain, jika kita mengasumsikan dua junction tersebut sebagai dua dioda PN junction, dioda biasa ya, 4002 atau 4007, both the diode are forward bias. Jadi kedua diodanya adalah forward, dalam kondisi forward. In saturation mode, dalam mode saturasi. Jadi saturasi memungkinkan kedua dioda tersebut untuk forward. We know that in forward bias condition, jadi kita tahu bahwasanya dalam kondisi forward, current flow through the device, hence electric current flow through the transistor. Jadi pada saat kondisi forward, seperti yang kita ketahui, arus akan mengalir pada transistor. Jadi seperti itu. Seperti yang ada di gambar di sini sebelah kanan ini, kita lihat di sini adalah VTH, V threshold dari BE, junctionnya BE, basis emitor. Nah, kalau VTH ini kita asumsikan bahwasannya transistornya terbuat dari silikon, maka VTH ini sebesar 0,7 tadi, 0,7 volt. VTH ini V threshold, tegangan ambang batas. Kalau kita asumsikan sebagai silikon, maka tegangannya adalah 0,7 atau bisa dikatakan VBE. Di sini VBE, tegangan basis emitor. Oke, poin selanjutnya. In saturation mode, free electron charge carrier. Jadi pada mode saturasi, elektron bebas, yaitu sebagai majority carrier-nya ya, di NPN ini, di transistor NPN, sebagai majority carrier-nya adalah free electron. Majority carrier. Majority carrier-nya flow from emitter to base. Jadi majority carrier-nya yaitu berupa elektron bebas akan mengalir dari emitor ke basis.
Begitu juga from kolektor ke basis. Jadi free elektronnya juga mengalir dari kolektor ke basis. Free elektron yang dari emitor mengalir ke basis, free elektron yang dari kolektor juga mengalir ke basis. Jadi ketemu di basis. As a result, sebagai hasilnya, a huge current will flow to the base of transistor. Jadi sebagai akibatnya, arus yang besar akan mengalir pada basis dari transistor. Jadi arusnya melewati basis. Arus yang besar ini akan melewati basis. Jadi seperti itu. Kalau diumpamakan di sini ada arus yang menuju ke basis, ada arus yang menuju ke kolektor, dan ada arus yang keluar dari emitor. Jadinya nyambung seperti ini. Arusnya akan mengalir maksimal dalam kondisi saturasi. Nah, seperti apa pembiasan atau pemberian tegangan pada kondisi saturasi? Bisa kita lihat di sini. Di atas ini nggak ada masalah, atau di bawah ini juga nggak ada masalah. Kita lihat yang ada di bawah ya. Jadi pada kaki emitor yang notabene semikonduktor tipe N ini dikasih tegangan negatif. Dan yang kaki basis yang notabene semikonduktor tipe P ini dikasih tegangan positif. Nah ini. Jadi tegangan VBE ini ya sebesar biasanya 0,7 untuk silikon. Minimal 0,7. Maka dalam kondisi ini junction yang pertama yang sebelah kiri ini, junction basis emitor, yaitu kondisinya forward. Selanjutnya VBC tegangan basis kolektor, coba kita lihat. Yang terminal positif dari tegangan VBC ini diberikan pada basis, yang negatif diberikan pada kolektor. Jadi yang negatif ini dapat semikonduktor tipe N, yang positif dapat semikonduktor tipe P. Maka kondisinya di junction 2 ini atau junction kolektor basis, dia kondisinya forward, sama-sama forwardnya. Maka ini dikatakan sebagai kondisi saturasi atau saturasi. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau keduanya sama-sama forwardnya, junctionnya, maka saturasi. Arusnya full yang mengalir. Oke, kita lanjutkan di sini. Therefore, dalam kondisi ini ya, the transistor in saturation mode will be in on state and acts like a closed switch. Jadi, oleh karena itu transistor dalam mode saturasi will be in on state, maka akan dalam kondisi on dan berlaku seperti closed switch, saklar yang tertutup. Dia berlaku seperti saklar yang tertutup. The saturation mode of the transistor is used in switching operation for switch on application. Jadi untuk mode saturasi ini yang ada pada transistor ini digunakan pada operasi pensaklaran, terutama pada pengaplikasian switch on atau menghidupkan beban ya, atau contohnya menghidupkan beban, entah itu bebannya berupa relay atau lampu atau motor DC atau yang lainnya. Biasanya juga digunakan, yang sering juga digunakan dalam IC TTL atau transistor logic. Itu juga sangat sering. Nah, berarti kondisi dari kedua mode kerja transistor atau mode operasi transistor di atas, yaitu cut off dan saturasi, bisa kita lihat di sini poin yang ketiga. From the above discussion, dari pembahasan di atas ya, we can say that by operating the transistor in saturation and cutoff region, we can use the transistor as on-off switch. Jadi kita dapat mengatakan atau menyimpulkan bahwasannya operasi transistor pada mode saturasi dan mode cutoff. Jadi operasi transistor atau mode kerja transistor pada saat saturasi dan pada saat cut off itu bisa kita manfaatkan sebagai switch on dan switch off. Jadi seperti itu.
Jadi seperti saklar yang on, seperti saklar yang off, seperti itu. Kalau saturasi dia saklarnya on, kalau cut off dia saklarnya off. Nah, ini on ini untuk saturasi, off ini untuk cut off. Ini saturasi, ini cut off. Jadi bisa dua mode ini bisa digunakan untuk operasi pensaklaran. Jadi semua yang membutuhkan on off bisa kita manfaatkan transistor ini. Selanjutnya yang ketiga, ini mode yang aktif. Active mode. In the active mode, one junction emitter to base is forward bias. Jadi bisa kita lihat di sini ini forward. Emitter basis ini forward. Ini forward. Ini juga forward. Kalau kita lihat emitter basis di sini juga forward. And another junction collector base is reverse. Jadi ini reverse. Kolektor basis ini reverse. Di sini reverse. Di sini reverse. Di sini reverse. In other words, if we assume 2PN junction as 2PN junction diode, jadi jika kita asumsikan dua junction ini sebagai dua dioda, one diode will be forward bias and another diode will be reverse bias. Jadi satu dioda akan forward dan satu dioda yang lain akan reverse. Jadi tidak keduanya forward ataupun tidak kedua-duanya reverse. Jadi salah satu dari kedua tersebut ada yang forward, ada yang reverse. The active mode of operation is used for amplification of current. Jadi mode aktif ini digunakan untuk penguatan arus. Di sini ada simbolnya ya, di sini ada simbolnya beta IB ini. Beta IB. Di sini ini arus kolektor, ini arus emitor yang bawah dan yang sebelah kiri ini arus basis. Di sini tegangan thresholdnya. Tegangan threshold dari junction basis emitor. Jadi di sini ada beta IB. Beta ini adalah penguatan. Amplification, penguatan. Atau amplification, penguatan. Jadi ini penguatannya. Jadi tidak loss, tidak sepenuhnya arus bisa mengalir secara maksimal di sini. Tetapi ada penguatannya, yaitu simbolnya di sini beta. Penguatan dari apa? Penguatan dari arus IB. Semakin besar arus IB-nya, maka yang dihasilkan di sini akan semakin besar juga. Jadi seperti itu. Biasanya betanya ini tetap nilainya sesuai yang ada di datasheet dari suatu transistor. Di sini forward ya. Oke. From above discussion, dari pembahasan di atas, we can say that the transistor work as on-off switch in saturation and cut-off mode. Jadi dari pembahasan di atas sudah dijelaskan tadi ya. Transistor akan bekerja sebagai saklar on atau off pada kondisi saturasi atau kondisi cut-off. Sementara untuk mode aktif ini atau active mode ini work as an amplifier of current in active mode. Jadi pada kondisi active mode ini transistor akan bekerja sebagai penguat arus. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lagi saya rasa. Untuk yang atas ini, untuk ini terhalang ya. Mohon maaf ini terhalang. Sebenarnya arah arusnya sama seperti ini. Nah, kita lihat di bawah saja nggak ada masalah. Untuk arah arusnya ini terhalang di atas. Ini IE ke kiri, IC juga ke kiri ini. Nah, bisa kita lihat ini sama saja. Ini digambar dalam simbol, ini digambar dalam layer semikonduktornya. Nah, ini tipe NPN. Kita lihat ini bias tegangannya atau supply tegangannya seperti apa. Untuk VBE kita lihat yang terminal negatif akan terhubung dengan emitor, yang terminal positif akan terhubung dengan basis. Maka dalam kondisi ini junction yang ada di sini on, nyambung sudah. Selanjutnya yang ada di sebelah kanan ini VCB kita lihat.
Yang positif VCB ini terhubung dengan kolektor. Kolektor kan semikonduktor tipe N kan ya, berarti dia tidak sama atau kemungkinan bisa reverse. Kita lihat yang satunya, dia terhubung, terminal negatif ini terhubung dengan basis. Nah, maka yang di sini junctionnya akan reverse. Karena yang semikonduktor tipe N ketemu dengan plus, semikonduktor tipe P-nya ketemu dengan minus di sini. Makanya dia reverse. Berbeda dengan yang ini, dia forward. Jadi seperti itu. Nah, active mode itu yang perlu diperhatikan adalah VBE-nya forward, VCB-nya reverse. Mereverse transistor. Oke, demikian untuk mode operasi dari transistor BJT ya. Selanjutnya akan kita bahas tentang transistor NPN. Baik dalam kondisi unbiased tanpa bias, tanpa tegangan bias ataupun dengan tegangan bias. Oke, kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.